Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narlaila Fadila dari Fakultas Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya membawakan materi tentang cara pembuatan RPP. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka ataupun daring untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau singkatannya adalah KD. Pembahasan yang kedua, langkah-langkah menyusun RPP. Ada 8 langkah. Yang pertama, terlebih dahulu mengkaji silabus, baru dikembangkan menjadi RPP. Terus yang kedua, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar pada kompetensi inti yang 1, 2, 3, dan juga 4. Terus yang ketiga, menyusun materi pembelajaran yang akan disampaikan nanti. Kemudian yang keempat, menjabarkan kegiatan pembelajaran apa saja yang akan dilakukan oleh seorang guru. Nah, terus baru menentukan lokasi waktu. Berapa pertemuan untuk satu kali pertemuan, seperti 2 kali 45 menit, dan seterusnya. Kemudian, mengembangkan penilaian, yaitu baik itu penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, kemudian menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian, dan yang terakhir menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Pembahasan berikutnya yaitu komponen RPP. Di dalam RPP tentu saja ada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, apa saja? Yang pertama, sekolah. Sekolah di mana tempat kita akan mengajar nantinya. Terus mata pelajaran di dalam PAI seperti Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, dan juga Akidah Akhlak. Terus kelas, bisa kelas 7, 8, atau seterusnya, dan semester bisa semester genap ataupun ganjil. Alokasi waktu bisa 1 kali pertemuan 2 kali 45 menit, atau 3 kali pertemuan 2 kali pertemuan bisa. Terus cantumkan kompetensi inti atau disingkat dengan KI. Kemudian kompetensi dasar yang terbagi menjadi 4, KD pada KI 1, pada KI 2, pada KI 3, dan terakhir pada KI 4. Nah, terus yang C ada indikator pencapaian kompetensi, juga terbagi 4. Ada indikator KD pada KI 1, pada KI 2, pada KI 3, dan yang terakhir pada KI 4. Nah, itulah tadi komponen-komponen yang ada di dalam RPP. Selanjutnya akan dibahas mengenai komponen RPP yang berikutnya. Selanjutnya adalah yang D, materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran itu adalah bahan yang akan kita sampaikan pada saat mengajar. Dapat berupa rincian, uraian, atau penjelasan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian, di dalam RPP juga terdapat kegiatan pembelajaran. Bisa ada pertemuan pertama. Pertemuan pertama kegiatannya pendahuluan. Pendahuluan itu dilakukan dengan misalkan mengucapkan salam terlebih dahulu dan menanyakan kabar kepada peserta didik. Terus dilanjutkan dengan pembukaan mata pelajaran yang akan disampaikan. Terus yang B, kegiatan inti itu mencakup mengamati, terus ada menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Itu tercakup dalam RPP. Terus bisa ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan selanjutnya. Yang F, penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Di nomor 1 ada teknik penilaian. Jadi teknik penilaian terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penilaian sikap, yaitu penilaian yang diambil dari bagaimana sikap peserta didik kepada gurunya ataupun kepada teman-temannya peserta didik yang lain. Kemudian ada teknik penilaian pengetahuan. Itu diambil dari nilai tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Kemudian dari penilaian yang ketiga, penilaian keterampilan, itu diambil dari praktek-praktek yang telah dilakukan.
Nah, kemudian ada instrumen penilaian dan pedoman skor. Jadi skor itu bisa diambil dari pertemuan pertama, kedua, dan pertemuan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran remedial dan juga pengayaan. Jadi remedial ini digunakan bagi peserta didik yang belum menuntaskan di dalam belajar. Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian. Terus yang G ada media atau alat, kemudian bahan dan juga sumber belajar. Media dan alat seperti LCD mungkin atau dipakai oleh guru atau sebagainya. Bahan-bahannya juga. Terus sumber belajar seperti buku atau buku pelajaran, buku LKS, dan lain-lain. Nah, itu adalah tadi segala macam komponen yang ada di dalam RPP. Ini merupakan contoh RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi di sana disebutkan satuan pendidikan, yaitu tempat di mana guru itu mengajar nantinya, yaitu di situ dituliskan MTSN 2 Banjarmasin. Kemudian mata pelajarannya Al-Quran Hadis, kelasnya kelas 7 semester ganjil. Kemudian materi pokoknya itu surah Al-Alaq dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit dalam satu pertemuan. Nah, kemudian di dalamnya lagi ada kompetensi inti, yaitu menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Kemudian ada kompetensi dasar yang kedua, yaitu melafalkan surah Al-Alaq serta mengenal pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada indikator. Indikatornya yaitu yang pertama 1.1 melafalkan surah Al-Alaq dengan benar. 1.2 menjelaskan pesan-pesan pendidikan yang terkandung di dalam surah Al-Alaq tersebut. Nah, itu adalah indikator. Kemudian yang keempat ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi ada 4 tujuan pembelajaran di dalam RPP ini. Yang pertama membaca Quran Surah Al-Alaq. Yang ke 96 di dalam Al-Quran. Kemudian menerjemahkan Quran Surah Al-Alaq. Yang ketiga menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Alaq tentang pendidikan. Dan yang keempat mengaitkan isi kandungan Al-Alaq tentang pendidikan. Itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian materi pokoknya, yaitu yang pertama surah Al-Alaq tentunya 1-19. Kemudian ini adalah materi yang kedua. Yang pertama tadi kan surah Al-Alaq 1-19. Yang kedua ini yaitu pesan-pesan pendidikan di dalam surah Al-Alaq. Nah, itu adalah materi-materinya. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yang keenam, yaitu metode dan strategi dalam pembelajaran. Jadi, metode yang dilakukan di dalam RPP ini contohnya yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah, kemudian setelah itu ada metode tanya jawab, kemudian demonstrasi atau praktek langsung dari siswanya, kemudian ada hafalan, dan yang terakhir ada penugasan. Itu adalah metodenya. Kemudian ada strategi pembelajaran, ada strategi exposition, discovery learning, dan strategi conceptual teaching and learning. Yang ketujuh, ada langkah-langkah kegiatan belajar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Terus kemudian di bagian bawah ada tabel di situ. Nah, jadi di bagian bawah itu ada pendahuluan satu yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa sebelum belajar. Nah, kemudian guru mengecek kehadiran, kerapian berpakaian, dan kesiapan peserta didik, serta memposisikan tempat duduk sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru mempersiapkan media, alat peraga, dan juga alat bantu. Nah, waktu yang digunakan dalam pendahuluan ini selama 5 menit. Kemudian setelah pendahuluan yang kedua yaitu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti terbagi lagi nih. Yang pertama ada mengamati. Di dalam mengamati itu peserta didik mendengarkan bacaan surah Al-Alaq dari gurunya. Kemudian peserta didik diminta untuk mengamati lembar kerja video pemberian contoh-contoh bacaan Quran surah Al-Alaq dengan benar. Kemudian yang B menanya. Nah, di dalam menanya, melalui stimulus guru, peserta didik bertanya hal-hal yang belum dipahami tentang bacaan Al-Alaq
dan juga kandungannya, serta pesan-pesan pendidikan sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru. Kemudian peserta didik atau guru bertanya cara melafalkan Quran Surah Al-Alaq dengan benar dan juga fasih. Nah, kemudian setelah itu yang C, eksplorasi atau eksperimen. Beberapa peserta didik membaca Quran Surah Al-Alaq, sedangkan peserta didik yang lainnya mendengarkan. Nah, kemudian dieksplorasi juga peserta didik membaca Quran Surah Al-Alaq dengan harokat dan makhraj yang benar, mengikuti bacaan dari gurunya. Dan yang terakhir, di bagian eksplorasi atau eksperimen, peserta didik mengurutkan bacaan Quran Surah Al-Alaq dengan benar. Yang D, ada asosiasi. Nah, di dalam asosiasi, antar peserta didik membetulkan cara membaca Quran Surah Al-Alaq yang belum tepat. Kemudian peserta didik belajar menulis atau menjerumuskan jumlah ayat serta urutan ayat Quran Surah Al-Alaq dengan benar. Kemudian di kegiatan inti yang terakhir ada komunikasi, yaitu secara bergantian peserta didik melafalkan Quran Surah Al-Alaq di depan kelas, dan yang kedua peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq. Nah, jadi keseluruhan dari kegiatan inti ini berjumlah 60 menit. Kemudian yang terakhir di bagian penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Dan yang B, guru mengadakan tes tulis atau juga tes lisan. Yang C, guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan materi atau penanaman sikap, baik spiritual maupun juga sosial. Dan yang D, guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian terakhir, guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan ucapan salam. Jadi waktu kegiatan penutup ini diakhiri dengan salam, dan selama kegiatan penutup ini berjumlah 15 menit. Di bagian ke-8 dalam komponen RPP yaitu media dan sumber belajar. Jadi media pembelajaran yang dilakukan, yang pertama media LCD atau proyektor, terus laptop, ada kemudian bahan tayang yaitu slide PowerPoint, whiteboard atau papan tulis putih, dan yang terakhir ada spidol. Kemudian sumber belajarnya yaitu Al-Quran dan terjemah, buku guru dan buku siswa mata pelajaran Quran Hadis MTS kelas 7, dan yang terakhir buku-buku lain yang relevan. Nah, itu adalah komponen yang ke-8 yaitu media dan juga sumber belajar. Terus yang berikutnya, yang terakhir di bagian komponen RPP yaitu tentunya adalah penilaian. Jadi sesuai dengan penilaian itu terbagi menjadi 3 kan ya. Yang pertama sikap. Nah, di sini penilaian sikap, guru mengadakan penilaian sikap afektif dengan penilaian antar peserta didik, yaitu menilai lafal dan hafalan peserta didik. Istilah format berikut sesuai dengan pendapat dengan memberikan tanda cek pada kolom. Nah, jadi di bawah situ dituliskan nama peserta didik atau penilai, namanya siapa, kemudian di bagian bawah ada tabel, di situ tulis nama, kemudian bagaimana dia melafalkan, jelas atau tidak, lancar atau tidak keterangan. Tanda cek pada kolom, jelas, lancar, berapa huruf yang bisa dilafalkan masing-masing anak. Nah, itu tadi adalah penilaian sikap. Terus penilaian yang kedua nih, ada penilaian pengetahuan. Nah, jadi dalam penilaian pengetahuan, guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan individu menjawab pertanyaan pada kolom ayo berlatih. Nah, jadi rubrik penilaiannya seperti tabel di sini di bawah, yaitu nomor, aspek, kemudian kriterianya. 1 itu untuk yang belum hafal, 2 itu untuk yang kurang hafal, kemudian yang ketiga untuk yang hafal huruf hijaiyah dan tanda bacanya, yang keempat untuk yang sangat hafal huruf hijaiyahnya dan juga tanda bacanya dengan makhrajnya. Nah, itu tadi adalah penilaian dari segi pengetahuan. Penilaian yang ketiga atau yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Guru memberikan penilaian terhadap peserta didik menjawab tugasku. Nah, rubrik penilaiannya kebenaran peserta didik dalam menebalkan tulisan huruf-huruf hijaiyah
80% dan keindahan tulisan 20% sesuai dengan kaidah penulisan huruf hijaiyah. Kemudian pengayaan. Nah, pengayaannya kegiatan tambahan yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi target pembelajaran, yaitu menjadi tutor sebaya untuk mengecek kejelasan dan kelancaran hafal huruf hijaiyah dan tanda baca peserta didik yang lain yang belum. Nah, jadi pengayaan ini bagi peserta didik yang sudah menuntaskan dalam belajarnya. Sebaliknya yaitu remedial yang di bagian bawah, yaitu kegiatan perbaikan hasil belajar peserta didik yang belum lancar atau belum memenuhi target. Melafalkan huruf-huruf hijaiyah dibantu oleh tutor sebaya di bawah bimbingan guru dan melakukan penilaian kembali. Nah, itu adalah remedial. Kemudian ada interaksi guru dan juga orang tua. Guru membuat buku penghubung yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran selama di dalam kelas yang berisi menyelesaikan tugas dan mengamati belajar anak di rumah dengan kolom komentar dan juga farab. Terus di bagian bawah yang terakhir yaitu mengetahui siapa di situ. Kemudian Banjarmasin 28 Desember 2020, guru mata pelajaran. Nah, itulah tadi keseluruhan yang ada di bagian RPP dan juga contoh dari RPP mata pelajaran PAI, yaitu Al-Quran Hadis. Nah, itulah tadi adalah bagaimana cara pembuatan RPP dan penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.